Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, bernyanyi dus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bu Puji berharap dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, bersukacita bersama keluarga, dan juga selalu bersukacita di dalam Tuhan. Anak-anak, kali ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita masuk dalam doa. Terlebih dahulu, kita akan naikkan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Tuhan adakan
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita masuk dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, belajar menghormati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh kembali berjumpa dengan anak-anak untuk ibadah online sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami boleh bertemu dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik. Tuhan Allah yang penuh keajaiban, Tuhan Allah yang selalu menolong kami, dan Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu yang sampai saat ini tetap menjaga kami dan memelihara kami. Bapa, kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk kami beribadah. Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk kami mengerti firman Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi Puji sampaikan shalom anak-anak, shalom kakak-kakak semua. Haleluya. Tuhan Yesus Allah yang ajaib. Apa yang Dia ciptakan selalu ajaib. Bahkan kasih-Nya buat kita ajaib, tidak terbatas, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sebentar, kakak-kakak, Bu Puji minta tolong pada waktu kita menyanyikan kasih Yesus, oh sama-sama kita teriakkan sambil tangannya diangkat ya, supaya anak-anak yang di rumah ya ikut semangat seperti kita yang saat ini merasakan kasih Tuhan yang indah, kasih Tuhan yang ajaib. Yuk kakak-kakak. Setinggi-tingginya yo loncat, lebih tinggi kasih Yesusku, haleluya. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya. Bu Puji mau tanya sama Kak Nadia, apakah betul bahwa kasih Tuhan itu melebihi segalanya? Betul. Coba Kak Lydia, betulkah? Kak Ona, betul ya. Kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu melebihi segalanya. Bahkan seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, melebihi tingginya langit, melebihi dalamnya lautan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu bersuka cita. Kita naikkan pujian, oh sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan
Pam 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 pam. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Haleluya. Haleluya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Haleluya. Haleluya. Pam 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 pam. Haleluya. Puji nama Tuhan. Anak-anak, sungguh kita beruntung memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Dia Allah yang tidak pernah tergantikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus membuat kehidupan kita menjadi ajaib. Dia Allah yang kaya keajaiban dan Dia membuat hidup kita menjadi berarti. Sebelum kita masuk dalam doa, kita naikkan pujian Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak, sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata,
Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Kami kembali boleh memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan anak-anak melalui ibadah online Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami boleh bersukacita, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan guru-guru kami yang sebentar akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi beliau semua, berikan hikmat akal budi yang dari surga, supaya boleh menaburkan kebenaran firman-Mu, dan kami anak-anak Engkau boleh mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru kami ya Tuhan. Terlebih kami boleh belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami yang masih anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga urapi dan berkati kami semua yang sudah melakukan tugas pada saat ini, baik yang kakak-kakak yang memainkan musik, juga kakak-kakak yang mendampingi singer. Semuanya Tuhan berkati dalam sekolahnya, juga di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman Engkau hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Nanti Pak Wid akan memberikan ilustrasi, yaitu ilustrasi kisah kopi dan gula. Anak-anak, mari anak-anak kita akan mendengarkan ilustrasi ini anak-anak ya, supaya di dalam ilustrasi ini anak-anak bisa mengetahui dan anak-anak bisa diberkati sama Tuhan. Ya, dengan dikaya akan keajaiban Tuhan. Nana, jika minuman kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Nah, ini ilustrasi ya anak-anak ya. Pasti gula yang disalahkan karena kopi rasanya pahit. Yang kedua, anak-anak, bila kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Pasti gula. Lagi karena kopi terlalu manis rasanya. Yang ketiga, jika gula dan kopi terlalu pas takarannya, siapa yang dipuji? Pasti rasa kopinya terlalu mantap. Kemana gula yang mempunyai andil pada minuman kopi? Yang selalu mantap tentunya tidak ada. Nah, seperti gula yang ikhlas larut tak terlihat tapi sangat menyentuh. Gula pasir yang memberi rasa kopi menjadi mantap. Namanya kopi manis, bukan kopi gula. Ketika orang sakit, orang pasti mengatakan itu sakit gula, bukan sakit kopi. Demikian kita sebagai anak Tuhan, kita selalu menyalahkan Tuhan dan kurang percaya sama Tuhan. Kita masih memakai akal kekuatan sendiri, padahal kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan selalu memberikan keajaiban-keajaiban. Karena Tuhan kita penuh dengan keajaiban, penuh kasih. Juga ada kisah tentang keajaiban Tuhan, tentang perkawinan di Kana, di mana saat perjamuan kawin kehabisan air anggur, mukjizat Tuhan dinyatakan, air menjadi anggur
untuk memenuhi perjamuan perkawinan. Nah, anak-anak, ini semua ada kisah tersebut terdapat dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 7. Bukannya ini bukan Tuhan Yesus sebagai tukang sulap, tapi Tuhan penuh kuasa, penuh keajaiban. Mari anak-anak, kita akan membaca di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat yang terakhir, yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, di situ anak-anak, bahwa Tuhanlah yang penuh keajaiban, Tuhan yang penuh kasih, di mana anak-anak banyak sekali orang Kristen yang kurang percaya, suka berdoa tapi kurang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka bimbang dan selalu menyalahkan Tuhan. Aku begini karena Tuhan. Tapi kalau dalam hidupnya baik, Tuhan Yesus tidak disebut. Tapi kalau mereka sakit ataupun bagaimana dengan beban yang sangat berat, selalu yang disalahkan adalah Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan kaya akan keajaiban. Tuhan itu adalah Tuhan yang penolong, sehingga di dalam hidup kita, kalau kita percaya sama Tuhan, hidup kita akan dijamin dan penuh damai sejahtera. Nah, demikian anak-anak, dengan ilustrasi ini anak-anak, supaya anak-anak bisa mengerti di mana anak-anak bisa mendengarkan firman Tuhan. Salam anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, setelah kalian tadi dengarkan ilustrasi dari tentang keajaiban Tuhan, kita sekarang akan mengoreksi di dalam firman Tuhan pastinya ya. Dan firman Tuhan ini asli, bukan dongeng, bukan cerita, tapi kebenaran yang benar-benar terjadi di waktu yang lalu ya. Puji nama Tuhan. Kaya akan keajaiban ya, temanya tadi. Kaya akan keajaiban. Keajaiban apa? Keajaiban Tuhan Yesus pastinya ya. Keajaiban Tuhan Yesus yang dilakukan pada waktu dulu juga dirasakan pada kita masa sekarang ini. Keajaiban apa yang kita terima. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, anak-anak bisa berpikir, siapa toh yang hebat di dunia ini? Mungkin kalian beranggapan, oh itu Superman, Batman, apalagi? Itu apa? Gundala tante. Apalagi ya? Ada Spiderman, Batman, pokoknya yang man itu ya, hebat. Oh ada lagi apa? Pesulap. Sulap itu kan bagus, ajaib tante. Apa bisa terbang? Ya, bahasa Jawa bisa mumbul. Lalu apa? Dibunuh ndak mati. Itu sulap kita lihat aja dah sampai melongo ya, mungkin sampai terkagum-kagum. Oh ajaib ya, hebat ya. Cerita itu semua, kejadian itu hanya dongeng anak-anak. Ya, cerita
kiasan, bukan yang sebenarnya ya. Itu hanya buatan manusia. Sulap pun itu juga tipuan manusia karena keahliannya bisa merancang sehingga seperti kejadian yang sesungguhnya. Tapi aslinya tidak bisa seperti itu ya. Tidak bisa apa? Orang ditusuk tidak meninggal. Tidak. Aslinya pun itu juga tipuan ya, palsu. Juga anak-anak kalau udah saksikan film mungkin tadi apa, Spiderman, Batman yang bisa terbang ke sana ke sini ya dengan leluasa, itu pun hanya trik kamera. Apalagi sekarang canggih sekali ya, dunia teknologi ini canggih sekali. Anak-anak mau bikin apa saja bisa dan cepat, anak-anak mungkin malah lebih pinter ya toh. Itu dirancang-rancang, dirakit-rakit supaya seperti tenanan beneran, aslinya itu hanya kiasan. Tetapi nanti kalau di dalam Alkitab sebentar kita akan melihat itu benar-benar kejadian yang nyata, benar-benar ajaib, bukan tipuan, bukan buatan, bukan dongeng ya. Anak-anak nanti bisa dibuka ceritanya firman Tuhan, yaitu terdapat di Lukas 8 ayat 49 sampai 56 ya. Anak-anak kasih tanda Lukas 8 ayat 49 sampai 56. Anak-anak baca ya. Benar enggak cerita tante ini dengan firman Allah, dicocokkan ya. Jadi tante enggak ngarang-ngarang ya, enggak dibuat-buat, tapi benar-benar ada di dalam firman Allah ya. Di dalam Lukas 8 ayat 49 sampai 56 ini menceritakan yaitu Yesus menyembuhkan anak Yairus ya. Ceritanya yaitu gini, pada suatu saat Tuhan Yesus berjalan di suatu tempat, dia berada di lingkungan yaitu Bapak Yairus. Siapa Bapak Yairus ini? Yaitu kepala rumah ibadat ya. Singkat cerita, ketika Tuhan Yesus berada di lingkungan rumah ibadat Yairus ini, Tuhan Yesus ditemui oleh Yairus ini. Tolong datang ke rumahku Tuhan, anakku satu-satunya perempuan ya, umurnya kira-kira antara 12 tahun ya. Sakit, enggak sakit, dia meninggal ya. Terus ada yang dengar, anakmu tuh sudah mati, enggak bisa disembuhkan. Kamu enggak usah ngerusui guru. Maksudnya guru jadi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dengar percakapan mereka, tunggu, nanti aku akan ke rumahmu. Kalau Tuhan berkata, ditepati enggak anak-anak? Ditepati ya. Meskipun anak-anak percuma, anakmu enggak bisa disembuhkan, anakmu itu sudah mati ya. Tetapi Bapak Yairus ini mempunyai kerinduan kepada Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan Yesus mau menolong dan sanggup ya. Anak satu-satunya perempuan ya, dikatakan mati, dia berusaha ya mencari Tuhan dan akhirnya ketemu. Lalu Tuhan Yesus ke rumahnya Yairus seperti janji Tuhan tadi. Ketika sampai di rumah Yairus ya, anak-anak nanti buka di ayat yang ke-50 ya. Yesus mendengarkan dan berkata kepada Yairus, apa kata Tuhan Yesus? Jangan takut ya, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Nah, ketika Tuhan Yesus belum memegang anaknya Yairus ini ya, Tuhan Yesus sudah menjanjikan jangan takut, pokoknya kamu percaya saja, anakmu pasti selamat. Nah, hati Yairus ini semakin kuat, imannya semakin mantap, pengharapannya kepada Tuhan. Dia tidak dengarkan suara orang-orang lain tadi yang melemahkan imannya ya. Dia tetap pegang imannya kepada Tuhan dan Tuhan Yesus menjanjikannya. Saatnya Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Yairus, dilihatnya anak itu ya. Yang lain tidak boleh masuk, yang masuk itu ya Yairus dan istrinya. Lalu murid Tuhan Yesus jadi Petrus, Yakobus dan Yohanes boleh masuk. Lalu mereka berdoa. Nah, selanjutnya anak-anak nanti buka dan baca di ayat yang ke-52 apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Semua disingkatkan, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis.
ia tidak mati tetapi tidur. Nah, keajaiban Tuhan Yesus dibuat pada saat itu. Ketika semuanya menangis mungkin, oh alah ini kok anak perempuan satu-satunya kok meninggal. Tapi Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan janjinya lagi, keajaibannya. Tuhan Yesus mengatakan, jangan menangis. Ya, ia ini tidak mati tetapi cuma tidur. Nah, Tuhan Yesus menyatakan keajaibannya lagi. Di saat mereka berharap iman teguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan mujizatnya. Lalu Tuhan Yesus tetap memberikan keajaibannya lagi di saat itu juga. Di ayat yang ke-54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya apa? Hei anak, bangunlah. Jadi namanya tidur, dibanguni. Bahasa Jawanya apa makna? Digugah, ya. Kan tidur. Tuhan Yesus katakan anakmu tidak mati tapi cuma tidur. Benar, ketika Tuhan Yesus menghampiri anak itu dan dibanguni, hei anak, bangunlah. Kira-kira gimana anak? Bangun apa enggak anak? Bangun, ya. Anak itu disentuh, dijamah oleh Tuhan. Seketika juga itu anaknya bangun, duduk dan bangun. Puji nama Tuhan. Ini bukan sulap, bukan sihir, nah. Benar-benar ini keajaiban Tuhan. Anak-anak harus yakin, percaya, ya. Puji nama Tuhan. Dan anak itu apa? Di sini diceritakan, maka kembalilah roh anak itu. Seketika itu juga ia bangkit dan berdiri. Lalu Tuhan Yesus menyuruhnya untuk memberi makan, ya. Anak-anak itu tidak hanya bangun tapi dapat berdiri dan berjalan. Yang melihat semua itu apa? Takjub, ya, belengok gitu ya, mungkin ya, kaget, ya, pastinya juga heran, mungkin ada yang sedikit takut. Tapi Tuhan Yesus memberikan kekuatan, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah membuat mujizat di rumahnya Yairus, anaknya yang dikira mati akhirnya boleh bangun dan hidup kembali. Nah, apa anak-anak yang dapat kita petik dari peristiwa di dalam Alkitab ini? Kalau dahulu Tuhan bisa membuat keajaiban yang luar biasa, sampai saat ini Tuhan Yesus bisa membuat keajaiban bagi kita enggak? Pastinya bisa, ya anak-anak, ya. Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama, tetap ajaib, ya, dan tidak terkalahkan. Itu gimana? Ya anak-anak harus yakin, percaya, benar-benar, oh ya, Tuhan Yesus yang aku sembah itu benar-benar ajaib. Ajaibnya gimana? Ya kita harus mempunyai iman, pengharapan yang benar-benar teguh, ya. Contohnya mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari, anak sih, saya kok sulit ya dalam sekolah menghafalkan pelajaran. Anak-anak minta kepada Tuhan, anak berdoa, ya, Tuhan beri aku hikmat, akal budi, supaya aku tuh kalau ngapalnya cepet nyentel di otakku, sehingga aku bisa menghafal dengan baik. Mungkin yang tidak bisa hitung-hitungan, matematika, ya, anak-anak minta kepada Tuhan. Tidak perlu anak bingung, aku harus les, aku harus mendatangkan guru. Kalau memang ada berkat, nggak apa-apa mendatangkan guru atau les. Tapi yang pertama kita minta kepada Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih di dalam memberi keajaibannya, ya anak-anak. Asalkan anak-anak teguh di dalam Tuhan, imannya benar-benar melekat erat kepada Tuhan, Tuhan nanti akan memberi. Kalau pemberian, kalau permintaan kita itu berkenan kepada Tuhan, pasti diberikan, ya. Banyak yang dapat anak lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Mungkin kita lihat, loh, ibuku ndak masak hari ini, sakit. Apa ya yang tak bisa tak bantu ya? Mungkin masih kecil, anak yang masih kecil, nanti kalau nyapu ndak bisa bersih, atau mungkin cuci-cuci piring dia bisa pecah. Apa yang dilakukan anak kecil? Berdoa, ya. Dengan baca kalian mungkin, Tuhan, ibuku sakit, sembuh no ya Tuhan. Itu sudah langkah yang baik. Dan Tuhan pasti akan nyatakan keajaibannya, tidak memandang itu anak kecil, anak besar. Siapapun yang minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberikannya. Puji nama Tuhan. Banyak ya anak-anak, keajaiban kalau kita
bisa ceritakan kepada teman kita, kepada orang tua kita, banyak sekali keajaiban di sekitar kita yang kita rasakan. Puji nama Tuhan ya anak-anak. Kiranya anak-anak boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, tambahi terus kesetiaannya di dalam mengiring kepada Tuhan ya. Contohnya juga dengan mengikuti ibadah online sekolah minggu ini, anak tidak boleh bosen ya. Kadang waktu senang dengarkan firman, dengarkan online, mengerjakan tugas. Tapi kalau tidak senang, aku tidak mau dengarkan online, bosen ya. Tugas-tugasnya juga membosankan, jangan anak-anak ya. Anak-anak tekuni setiap minggu, ikuti ibadah online, juga ada tugas dikerjakan. Tuhan pasti akan memberkati anak dengan limpah ya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat hafalannya ya anak-anak bisa buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Bunyinya gimana? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Masih kayak sama ya dengan minggu lalu ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan berjanji di Filipi 4 ayat yang ke-19 ini, Tuhan akan memenuhi segala keperluan anak-anak, keperluan tante, keperluan semua umatnya ya. Kan Tuhan itu kaya, sangat kaya ya. Dunia miliknya, semua seisi dunia miliknya. Apa yang kita butuhkan itu kecil bagi Tuhan kalau Tuhan mau memberikannya. Asalkan kita benar-benar mengandalkan Tuhan itu tadi ya. Jangan lari dari Tuhan, tetap hidup tinggal diam di dalam Tuhan ya. Sebelum nanti kita mendengarkan tugas untuk anak-anak, kita akan akhiri dulu di dalam doa ya anak-anak ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan juga kesehatan untuk dapat beribadah meskipun hanya lewat online, belum bertatap muka ya. Di nama Tuhan, yuk kita berdoa, kita siapkan hati kita sebentar, duduk manis di hadapan Tuhan, belajar menghormati Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami lagi, khususnya anak-anak-Mu, untuk dapat bertemu dengan Engkau, beribadah, memuji, memuliakan Engkau, terlebih dapat menerima berkat rohani Tuhan. Kiranya Bapa, ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati, pikiran anak-anak-Mu semuanya, dimanapun mereka berada mendengarkannya Tuhan. Kau jamah mereka satu persatu dengan kasih dan keajaiban-Mu yang luar biasa. Biarlah mereka senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau, bukan melihat fakta di sekitarnya, tetapi benar-benar Tuhan, iman pengharapannya teguh di dalam Engkau Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun dan siapapun Bapa. Terima kasih Tuhan, contoh-contoh yang telah kami dengarkan, biarlah itu juga kami alami. Kami setiap saat boleh mengalami keajaiban, kedahsyatan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati anak-anak-Mu semuanya ya Bapa, juga memberkati anak-anak-Mu yang telah melayani Engkau di dalam musik ya Bapa. Engkau berkati guru-guru semuanya ya Bapa, dan Engkau juga memberkati orang tua kami masing-masing semuanya dengan berkat-berkat Engkau yang sempurna Bapa. Bapa, kami juga bersehati berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kota kami, gereja kami. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa mau memberikan belas kasih-Mu, kemurahan-Mu, pengampunan-Mu untuk bangsa, negara, dan kota kami Bapa. Seizin Engkau, cepat lalukanlah pandemi ini Bapa, sehingga anak-anak-Mu semuanya
dapat kembali beribadah, berkumpul di rumah-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa akan menyertai kami, memberkati kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan, kami boleh senantiasa menerima penyertaan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Masih semangat? Bu Agit berharap anak-anak tetap semangat, duduk yang manis. Nah, sekarang waktunya Bu Agit akan menyampaikan kegiatan untuk anak-anak. Tetapi sebelum Bu Agit menyampaikan tugas kegiatan, Bu Agit akan bertanya kepada anak-anak. Tadi Bu Yeni sudah menyampaikan tentang firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus itu lebih hebat dari siapa anak-anak? Dari tokoh-tokoh yang ada di televisi, ya, dari Superman, Superbo, tadi ada Gundala, terus dan yang lainnya. Nah, kita harus bersyukur karena kita mempunyai Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sangat berkuasa. Ya, keajaiban-keajaiban yang sudah kita terima, kita harus selalu bersyukur dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Seperti saat ini, walaupun kita belum bisa beribadah bersama-sama, Bu Agit berharap anak-anak tetap setia. Ya, nah sekarang Bu Agit akan membacakan atau mengajak anak-anak untuk menghafalkan ayat hafalan tadi. Masih ingat di mana ayat hafalannya? Terdapat di mana? Ya, terdapat di Filipi 4 ayat 19. Ya, Filipi 4 ayat 19. Ya, bunyinya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Ya, coba Bu Agit ulangi lagi. Ayat hafalannya terdapat dalam Filipi 4 ayat 19. Bunyinya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang duduk yang manis, Bu Agit akan menyampaikan tugas kegiatan untuk anak-anak. Apa saja yang harus disiapkan untuk tugas kali ini? Nah, yang harus disiapkan yaitu nih, kertas. Kertasnya terserah anak-anak, tidak harus beli yang bagus, tidak harus yang baru, tetapi bisa digunakan kertas yang masih bisa dipakai dengan baik. Misalnya kalender atau kertas ini bekas ini kotak jajan itu juga bisa, kotak snack bisa digunakan, ya. Kertas, kemudian bolpen atau pensil, gunting, isolasi. Nah, tugasnya Bu Agit akan menyampaikan dulu untuk kelas kecil, yaitu kelas Yohanes 1, 2, 3 dan Matius 1, 2, 3 dan yang terakhir yaitu Paulus 1. Nah, tugasnya anak-anak, nih siapkan kertas yang tadi, anak-anak, nih jiplak, kita akan menjiplak tangan, ya, yang tadi sudah disampaikan firman-Nya yaitu keajaiban kuasa Tuhan. Kita akan
menjiplak tangan. Tangannya nanti anak-anak letakkan pada kertas. Nih, kertas ya, boleh tangan kanan, tangan kiri, nanti bisa dibantu sama mama, papa atau sama kakak ya. Letakkan tangan anak-anak pada kertas yang sudah disediakan. Kemudian anak-anak jiplak. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, ini kita menjiplak tangan. Kemudian setelah kita menjiplak, gunting pola gambar tangan tadi anak-anak. Digunting ya dengan rapi. Nah, ini. Setelah digunting sampai selesai rapi, nah, kemudian langkah apa selanjutnya? Nih, langkah selanjutnya siapkan apa? Tadi isolasi dan lupa tadi ya stick es krim. Nah, nih yang sudah jadi seperti ini anak-anak ya. Pola yang sudah tadi dibuat digunting dengan rapi, kemudian tempelkan stick es krimnya ya. Setelah digunting seperti ini, membentuk seperti ini anak-anak ya. Kemudian tempelkan stick es krimnya seperti ini ya. Tempel dengan diberikan isolasi. Nah, setelah jadi polanya, anak-anak coba yang kelas kecil minta tolong kepada mama atau kakak tuliskan ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya tadi ditulis di telapak tangan ya. Ini ditulis terdapat di mana? Filipi 4 ayat 19 ya, seperti ini ya anak-anak. Nah, ini tulis di telapak tangan ini ya. Dua kita ulangi, di mana ayat hafalannya terdapat di mana? Filipi 4 ayat 19. Tuliskan semua ayat hafalannya pada telapak tangan yang sudah kalian buat. Nah, nih ya. Ini tugas untuk kelas kecil ya, kelas Yohanes 1, 2, 3 dan Matius 1, 2, 3 dan Paulus 1. Sekarang Bu Agit lanjutkan lagi untuk tugas kegiatan kelas tengah dan besar, yaitu kelas Yohanes 4, 5, 6, Matius 4, 5 dan 6, kemudian Paulus 2 dan 3. Untuk kelas besarnya yaitu kelas Yohanes 7 dan 8, Matius 7, kemudian Paulus 4. Nah, sekarang perhatikan tugas untuk kelas tengah dan besar. Kita siapkan kertas. Nah, ini seperti ini. Kemudian lipat menjadi 2. Lipat menjadi 2 yang rapi ya. Anak-anak sudah kelas besar dan juga kelas tengah tentunya bisa melakukan ini ya. Nah, ini. Lipat menjadi 2 dengan rapi. Seperti ini. Nah, setelah dilipat menjadi 2 kertasnya, kemudian seperti masih sama dengan kelas kecil ya. Anak-anak letakkan tangan kalian. Nah, letakkan dan pastikan meletakkan tangannya pada lipatan yang ini ya, yang enggak terbuka ya. Nah, jangan sampai yang terbuka seperti ini. Nanti tidak akan jadi. Tetapi setelah
dilipat ya, kertas dilipat jadi 2. Nah, ini anak-anak letakkan pada yang tidak terbuka ini, biar nanti pola tangannya bisa jadi. Nah, perhatikan, letakkan tangan kalian, kemudian pola pada kertas. Nah, udah seperti ini anak-anak ya polanya. Kemudian kalau sudah, kalian gunting. Guntingnya mengikuti pola yang sudah dibuat ya. Nah, ini sekarang Bu Akit akan tunjukkan hasil yang sudah jadi ya, seperti ini. Tadi pola tangan yang sudah dibuat tadi ya, sudah digunting, kemudian anak-anak buka. Nah, ya. Ini dibuka, pola tangannya ada 2 ya. Nih. Setelah pola tangan jadi, tidak lupa kelas tengah dan juga besar menulis ayat hafalannya. Terdapat pada Filipi 4 ayat 19. Untuk kelas tengah dan kelas besar, untuk ayat hafalannya ditulis sendiri ya, karena anak-anak sudah besar ya dan sudah hafal. Nah, ini. Setelah ditulis semuanya, boleh kalian beri hiasan. Beri hiasan sesuka kalian. Nah, demikian tugas kegiatan untuk anak-anak. Jangan lupa ya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat ajaib. Bahwa kuasanya, bahwa di tangan Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Nah, demikian anak-anak, tugas untuk kali ini. Tetap semangat dan tetap berdoa. Semoga kita bisa beribadah kembali dalam sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Memuji nama-Nya, belajar